Bagaimana yang gembleng ini ada yang mengalami kesulitan? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Semua mengalami kesulitan tidak? Tidak. Yang lain juga sama. Enggak apa-apa. Jadi intinya nggak ada yang mengalami kesulitan kan. Yang penting panjenengan mengikuti motivasi ya, yang diberikan supaya tidak mengalami kesulitan. Untuk mengawali manekung atau gembleng tahap kelima, kadangan kita malam ini, saya akan menceritakan secara rinci tentang turunnya wahyu pertama atau wahyu tertua, yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib ke dunia. Dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwa awal mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Bahkan yang disebut dunia pada waktu itu tidak ada. Jadi benar-benar kosong. Nggak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Sama sekali. Kemudian muncul cahaya. Lah, cahaya yang pertama kali muncul ini tadi, inilah yang disebut-sebut sebagai Nurullah atau cahaya Tuhan. Kemudian terjadilah sebuah penciptaan. Penciptaan tentang isinya alam. Nah, alam yang sesungguhnya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada sebelum ada isinya. Setelah menjadi ada isinya, baru disebut sebagai alam semesta. Awalnya tidak disebut alam semesta atau tidak ada sebutan alam semesta, melainkan kosong, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Lah, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, benar-benar kosong sebelum ada kejadian. Lah itulah sesungguhnya yang dimaksud sebagai Tuhan atau Maha Suci. Jadi sebenar-benarnya Tuhan, sebenar-benarnya Maha Suci adalah tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Lah semuanya, segalanya, seluruhnya itu berasal dan bermula serta akan berakhir di tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada ini. Lah, setelah kemunculan cahaya,
yang disebut-sebut sebagai nurullah atau cahaya Tuhan atau nur ilahi, baru ada penciptaan atau ada kejadian. Ada kejadian. Kejadiannya itu tercipta dari sentuhan antara tidak ada apa-apa dengan cahaya ini tadi. Cahaya yang pertama muncul, semakin lama itu cahayanya semakin membias. Cahayanya semakin meluas. Semakin lama seberkas cahaya yang pertama muncul tadi, semakin lama itu semakin membias, semakin meluas. Semakin meluas cahaya ini semakin menyentuh alam semesta yang pada waktu itu belum disebut sebagai alam semesta. Dikarenakan masih belum ada apa-apa. Apa-apa masih belum ada. Artinya sinar daripada cahaya ini tadi menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Lah, ketika sinar daripada cahaya ini menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, terciptalah langit. Setelah langit tercipta, kemudian cahaya ini tadi hilang. Kemana hilangnya? Hilangnya menjadi hidupnya langit. Setelah cahaya tadi hilang, menjadi kehidupannya langit, kemudian muncul lagi cahaya. Muncul lagi cahaya. Lama-kelamaan cahaya ini, cahayanya, sinar daripada cahaya ini membias, meluas. Meluas, kemudian menyentuh lagi, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kemudian terciptalah bumi. Dan cahaya tadi menjadi hilang. Setelah bumi tercipta, cahaya tadi menjadi hilang. Kemana hilangnya? Cahaya tadi menjadi kehidupan bumi. Kemudian muncul lagi cahaya. Lama-kelamaan cahaya ini tadi sinarnya membias. Semakin meluas. Semakin meluas sinar daripada cahaya ini tadi, maka menyentuhlah keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Setelah sinar daripada cahaya ini tadi menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kemudian terciptalah air. Dan ketika air itu tercipta, cahaya ini menjadi hilang. Kemana hilangnya? Hilangnya cahaya itu menjadi kehidupan air. Lalu muncul lagi cahaya. Cahaya ini lama-kelamaan sinarnya membias, sinarnya meluas. Semakin meluas, semakin menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Dan ketika sinar daripada cahaya ini menyentuh tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, kemudian terciptalah tumbuh-tumbuhan. Dan begitu seterusnya. Sampai komplit keberadaannya. Keberadaannya sampai komplit, keberadaannya sampai lengkap. Dan selalu berawal seperti itu. Kemudian setelah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, menjadi tersebut alam semesta dikarenakan sudah ada apa-apa, sudah ada langit, bintangnya, mataharinya, bulannya, awannya, sudah ada bumi, sudah ada air, plus tumbuhannya, plus hewan-hewannya. Artinya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu sudah menjadi ada apa-apa karena sudah ada isinya. Dan semenjak itulah disebut tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada itu sebagai alam semesta.
Lah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud Tuhan itu apa? Bahwasanya yang dimaksud Tuhan adalah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Cahaya yang pertama muncul itu bukan Tuhan, melainkan cahaya Tuhan atau nur ilahi atau nurullah. Jadi Tuhannya itu justru yang tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Seperti itulah prosesnya. Secara terus-menerus sampai komplit keberadaannya. Jadi apapun yang ada di dunia ini menjadi ada semua. Nah, setelah isinya komplit, keberadaan yang ada ini menjadi komplit, maka tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Tadi menjadi disebut sebagai alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud Tuhan adalah alam semesta. Namun bukan alam semesta yang ada apa-apanya. Melainkan yang pertama kali ada itu tadi. Yaitu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Itulah yang dimaksud Tuhan. Yang sering saya sebut-sebut sebagai Maha Suci. Setelah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tadi, berubah menjadi disebut sebagai alam semesta dikarenakan sudah lengkap isinya, kemudian sebagai penutup. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Setelah semuanya komplit, ya, setelah semuanya lengkap, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Sebagai pelengkapnya. Sama. Awal mulanya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kemudian muncul seberkas cahaya. Lama-kelamaan cahaya ini sinarnya membias atau meluas. Semakin meluas sinar daripada seberkas cahaya ini, kemudian menyentuh keadaan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Terciptalah kemudian yang disebut manusia. Namun, manusia yang dicipta pada waktu itu tidak seganteng kita saat ini. Tidak secantik kita saat ini. Melainkan menyerupai hewan. Tidak seperti manusia. Jadi wajahnya itu mirip-mirip dengan kera. Bodinya, tubuhnya, postur tubuhnya juga mirip-mirip dengan kera. Yang pada zaman modern saat ini disebut-sebut sebagai manusia purba atau Homo spesies. Lengkap sudahlah. Isinya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada tadi. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan kedua. Bahwasannya apapun yang ada itu tinggal di dalam Tuhan. Ada berada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di luar Tuhan. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya yang tercipta tadi, seperti yang sudah saya uraikan, itu ada di dalam, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, alias Tuhan atau Maha Suci. Nggak ada yang berada di luar Tuhan, itu nggak ada. Di luar Maha Suci itu enggak ada. Semuanya berada di dalam Maha Suci. Semuanya berada di dalam Tuhan.
kitab Kejadian ayat 2. Setelah isinya menjadi lengkap atau komplit dan tidak ada apa-apa tidak ada, alias Tuhan atau Maha Suci berubah sebutan menjadi alam semesta, kemudian alam semesta berkehendak. Kenapa alam semesta berkehendak? Dikarenakan isinya alam semesta tidak ada yang mengelola. Tidak ada yang mengelola. Tidak ada yang merawat. Tidak ada yang menjaga. Jadi semrawut, nggak ada aturan. Nggak ada etika, tidak ada adat, tidak ada kepercayaan dan lain sebagainya. Agar supaya alam semesta ini terawat, terjaga, maka Tuhan menciptakan makhluk terakhir. Atau alam semesta menciptakan makhluk terakhir. Atau Maha Suci menciptakan makhluk terakhir. Yang sering-sering saya sebut sebagai Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono berkehendak menciptakan makhluk yang paling terakhir. Dan makhluk yang paling terakhir yang diciptakan oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan atau alam semesta ini istimewa dan disempurnakan kejadiannya. Selain istimewa dan disempurnakan kejadiannya, wujud makhluk terakhir ini disamakan dengan wujudnya yang dimaksud Tuhan. Di dalam kitab dijelaskan, aku ciptakan makhluk sesuai gambaranku. Aku ciptakan makhluk sesuai gambaran kenyataanku. Yang tak lain dan tak bukan adalah manusia hidup. Dan prosesnya itu tidak sama. Ya. Kejadiannya itu tidak sama seperti yang di tahap atau proses pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Dikarenakan makhluk terakhir ini dirancang, didesain sesuai wujud kenyataan alam semesta atau Tuhan atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, maka kejadiannya atau proses penciptaannya itu juga tidak disamakan dengan proses penciptaan atau kejadian makhluk-makhluk lainnya. Seperti apa? Alam semesta Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai Tuhan mengambil segumpal tanah. Yang kemudian tanah itu dicipta menjadi wujud makhluk tersebut manusia. Namun pada waktu itu masih belum disebut manusia. Dan tanah yang dicipta menjadi wujud makhluk ini bukan tanah sembarangan. Melainkan seluruh tanah yang ada di bumi ini diayak, diinteri, diambil yang terbaik. Diambil yang terbaik. Setelah menemukan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, kemudian tanah itu diambil. Dan di dalam kitab dijelaskan itu ada tanah pilihan kalau bahasa kitabnya. Setelah diambil, kemudian tanah tersebut dicipta menjadi wujud makhluk yang sangat tampan, setampan wajah kita sebagai manusia modern ini. Tidak menyerupai kera seperti Homo spesies atau manusia purba. Lah, setelah tanah itu berbentuk menjadi wujud makhluk, kemudian makhluk itu diberi nama manusia. Setelah tanah itu
sudah berbentuk wujudnya makhluk, kemudian makhluk itu disebut sebagai manusia. Kemudian alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono atau Maha Suci atau Tuhan yang istilah kerennya mengambil 4 inti ilmu kesaktiannya, yaitu diambil dari ilmu air, kemudian diambil dari ilmu angin, kemudian diambil dari ilmu api, dan yang terakhir diambil dari ilmu bumi. Dan 4 ilmu kesaktian alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini disebut juga sebagai 4 anasir. Kenapa disebut sebagai 4 anasir? Dikarenakan masing-masing berasal dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Dan 4 inti ilmu kesaktian Tuhan ini sekaligus diberikan kepada makhluk yang disebut sebagai manusia. Masing-masing menempati mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Makhluk tersebut manusia yang terbuat dari tanah pilihan, yang sudah dibekali 4 kesaktian ilmu intinya Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini masih belum bisa apa-apa. Apa-apa masih belum bisa. Padahal sudah dibekali 4 ilmu kesaktian Maha Suci hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Ini sudah dibekalkan kepada makhluk yang disebut sebagai manusia. Namun, walau seperti itu, manusia pada waktu itu tetap tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa. Apa-apa tidak bisa. Jublek seperti patung. Ya. Nggak bisa bergerak, nggak bisa melek merem, dan nggak bisa bernapas, dan lain sebagainya. Mirip persis seperti patung, namun patung tanah. Kalau patung batu, patung kayu, patung keramik, mending ini patung tanah. Jadi sama sekali nggak ada istimewanya. Kenapa? Kok saya katakan nggak ada istimewanya? Lah wong patung tanah. Yang namanya patung yang terbuat dari tanah, jika tertetes, tertimpa air 1 tetes saja, cacat kan? Yang namanya tanah kan? Kalau patung batu, nggak mungkin. Patung kayu nggak mungkin, patung keramik nggak mungkin, patung semen nggak mungkin. Ini patung yang terbuat dari tanah. Yang sudah pasti jika tertimpa air, setetes saja dia akan cacat. Apalagi terguyur hujan deras, ya langsung londot jadi lempung lagi. Itu awal mula wujudnya manusia. Kemudian Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini tadi meniupkan sebagian ruhnya. Aku tiupkan sebagian ruhku dengan sabda hidup. Setelah makhluk tersebut manusia itu tadi dimasuki ruhnya alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono dengan sabda hidup, baru patung yang terbuat dari tanah tersebut manusia itu bisa bergerak.
bisa bergerak, bisa melek merem, bisa bernapas, bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa duduk, bisa berdiri, dan lain sebagainya. Lah, empat intisari ilmu kesaktian Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono tersebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi ditambah ruhnya Tuhan itu sendiri atau Maha Suci itu sendiri atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri atau alam semesta itu sendiri. Ini yang disebut sebagai wahyu panca gaib. Yaitu pemberian Tuhan secara langsung 5 ruh. Wahyu itu pemberian Tuhan, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung tanpa perantara apapun. Tersebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan ruh Tuhan. Lah, 5 ruh yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib ini di era modern pada akhirnya disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Setelah dimasuki sebagian ruh Tuhan, kemudian makhluk yang disebut manusia menjadi tambahan satu sebutan lagi, yaitu hidup. Selengkapnya manusia hidup. Sebelum diberi ruhnya Tuhan masih disebut manusia. Setelah diberi ruhnya Tuhan, dimasuki ruhnya Tuhan, sebutannya menjadi bertambah, yaitu manusia hidup. Dan kemudian manusia hidup, makhluk yang disebut manusia hidup ini diberi nama sebagai Adam atau disebut sebagai Adam. Penyebutan Adam ini ketika manusia hidup bisa menyaksikan Tuhan. Penyebutan Adam ini diberikan oleh Tuhan itu sendiri, oleh alam semesta itu sendiri, oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri ketika manusia hidup ini bisa melihat wujudnya alam semesta, bisa melihat wujudnya Maha Suci atau bisa melihat wujudnya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Dikarenakan sudah hidup, sudah tidak seperti patung tanah lagi. Dan ketika manusia hidup pertama kali menyaksikan atau melihat, bisa melihat ya, sebelum melihat isinya alam, ya, apapun isi alam itu, sebelum melihat isinya alam, sebelum mendengar isinya alam, sebelum mencium isinya alam, sebelum membicarakan isinya alam, pada waktu itu yang dilihat pertama kali, yang dicium pertama kali, yang didengar pertama kali, dan yang diucapkan pertama kali oleh manusia hidup adalah Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Dan pada waktu itu Adam menyebutnya sebagai Maha Suci. Jadi penyebutan Maha Suci itu sejak zaman Adam pertama kali diciptakan dan pertama kali melihat serta berkomunikasi dengan Tuhan. Bersamaan Adam menyebut alam semesta sebagai Maha Suci, maka pada saat itu pula Maha Suci menyebutnya sebagai Adam. Jadi bareng. Ya, bareng-bareng menyebut.
Apa arti maksud daripada Adam yang disebutkan oleh alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Adam arti maksudnya adalah asal dumadi anane manungso. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya disebut sebagai asal kejadian adanya manusia. Setelah manusia hidup diberi sebutan sebagai Adam oleh Maha Suci, maka sejak itu pula Adam ini tadi diperkenalkan dengan seluruh makhluk di dalam alam semesta. Seluruh makhluk di dalam alam semesta diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk hormat kepada Adam, untuk memberi salam kepada Adam, untuk memberi hormat kepada Adam. Dan seluruh alam semesta menunduk, memberikan salam hormat kepada Adam. Kecuali satu, yaitu malaikat Ajajil, yang merasa lebih mulia bahannya dibanding bahannya wujud Adam yang terbuat dari tanah. Perselisihan antara malaikat Ajajil dengan Adam ini sudah terlalu banyak ceritanya di kitab-kitab manapun. Jadi saya tidak perlu membahasnya. Kemudian di dalam kehidupannya, di dalam mengelola alam semesta, di dalam menjaga alam semesta, Adam yang mendapat stempel khusus dari para malaikat, dari para ruh sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, ini merasa kesepian. Di dalam menjaga alam semesta, merawat alam semesta, Adam merasa kesepian karena dia merasa sendiri. Karena dia seorang diri. Sedangkan yang lainnya itu berwujud dengan pasangan-pasangannya masing-masing. Sedangkan Adam hanya seorang diri. Kenapa Adam kok hanya seorang diri? Dikarenakan Adam ini dijadikan atau didesain atau dirancang sebagai lingga yang nantinya bisa menciptakan apapun. Bisa menciptakan apapun yang Tuhan kehendaki atau yang alam semesta kehendaki atau yang Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono kehendaki. Dan semua itu masih dalam perencanaan. Belum dibicarakan dengan Adam. Belum dibicarakan dengan Adam. Lah, kalau Adam ini adalah lingga, yoninya siapa Pak Web? Yoninya adalah alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan itu sendiri. Jadi, andai saja Adam pada waktu itu tidak terburu-buru instruksi kepada Tuhan, sudah pasti Adam akan diajak berdiskusi tentang hal tersebut.
Namun sayang pada waktu itu Adam terburu instruksi. Dikarenakan dia merasa sendiri tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Adam instruksi. Instruksinya seperti apa? Instruksinya hanya meneteskan air mata. Karena pada waktu itu belum ada kata-kata seperti kita sekarang itu, belum ada bahasa itu, enggak ada. Jadi bahasanya itu bahasa air mata. Dan ketika Adam meneteskan air mata, alam semesta berguncang. Tuhan berguncang. Karena apa? Karena Adam adalah makhluk yang dicipta sesuai gambaran kenyataannya Tuhan. Jadi kalau Adam nangis berarti Tuhan juga nangis, gitu loh. Tuhan juga nangis. Karena itu sebelum waktunya Tuhan melakukan penciptaan untuk yang ketiga kalinya. Kitab Kejadian ayat ketiga, alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan mengambil satu tulang rusuknya Adam. Kemudian tulang rusuk itu dicipta menjadi wujud manusia wanita. Setelah tulang rusuk Adam sudah dicipta menjadi wujud manusia wanita, kemudian dibekali 4 inti ilmu kesaktian Tuhan. Sama seperti yang dibekalkan kepada Adam. Yaitu dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Yang masing-masing ditempatkan di matanya, hidungnya, telinganya, dan lidahnya. Yang kemudian ditiupi lagi ruhnya Tuhan, dan tulang yang sudah menjadi wujud manusia wanita itu menjadi hidup, kemudian dipasangkan dengan Adam. Kemudian alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Tuhan merubah rencana. Rencananya kan sudah gagal tadi karena instruksinya Adam. Kemudian Tuhan atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta merubah rencananya. Kitab Kejadian ayat 4 menyatakan Tuhan menitipkan 3 singgasananya kepada Adam. Kenapa Tuhan menitipkan 3 singgasananya kepada Adam? Kenapa begitu beraninya Tuhan atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci menitipkan 3 singgasana utamanya kepada diri Adam? 1, dikarenakan Adam adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Artinya Tuhan Adam diberi tugas untuk menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya yang tidak sempurna seperti dirinya. 1. Kedua, dikarenakan Adam adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Dan yang ketiga, Adam adalah sang penjaga, sang perawat, sang pengelola alam semesta atau Tuhan atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Nah, karena 3 hal inilah Adam harus abadi. Adam harus abadi. Jika tidak, maka alam semesta atau Tuhan atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini harus menciptakan Adam lagi kan? Kalau enggak,
Makanya Adam direncanakan harus abadi. Agar hanya ada, tidak menciptakan makhluk untuk mengelola alam semesta lagi. Maksudnya seperti itu. Namun, sebelum 3 singgasana yang sudah dititipkan kepada Adam, ini diberitahukan kepada Adam, dan keabadian atau kelanggengan ini disampaikan atau diberitahukan kepada Adam, Ajajil bergerak lebih dulu. Membocorkan rahasia Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono kepada Siti Hawa. Tujuannya agar supaya Adam tidak menjadi makhluk paling sempurna. 1. Agar supaya Adam tidak dititipi 3 singgasana Tuhan. Yang kedua, sudah pasti tentu agar supaya Adam binasa, tidak langgeng atau tidak abadi. Dengan seperti itu, malaikat Ajajil tidak punya saingan. Maksudnya seperti itu. Di dalam pekerjaannya, Ajajil menghampiri Siti Hawa yang menjadi pasangan Adam. Kepada Siti Hawa, pasangan sang Adam, Ajajil berkata, "Wahai makhluk paling sempurna, yang cantik jelita, tidakkah engkau ingin abadi? Betapapun cantiknya engkau, betapapun sempurnanya engkau, lambat laun engkau akan hancur binasa. Seperti makhluk-makhluk lainnya, menjadi sampah. Jadi percuma engkau menyandang gelar makhluk paling sempurna. Percuma kamu memiliki wujud yang begitu cantik rupawan." Dengan kata-kata seperti itu, Siti Hawa tertarik. Sudah tentu aku tidak ingin rusak, hancur seperti makhluk-makhluk lainnya. Apakah engkau tahu caranya? Tunjukkan kepadaku kalau kamu tahu caranya. Aku tahu caranya, karena aku tahu rahasia Tuhan. Tuhan sesungguhnya merahasiakan sesuatu darimu. Itu sebagai bukti kalau kamu sesungguhnya tidak dicintai oleh Tuhan. Buktinya Tuhan merahasiakan sesuatu kepadamu. Lalu sesuatu yang dirahasiakan yang dimaksud adalah yang difilosofikan di dalam Alkitab sebagai buah kuldi. Dan malaikat Ajajil menunjukkan bahwa pohon kuldi jika buahnya dimakan, maka akan menjadikan makhluk yang memakannya itu abadi atau langgeng. Tidak akan mengalami kerusakan. Bergegaslah tanpa berpikir panjang. Siti Hawa memetik buah kuldi, kemudian memakannya. Setelah memakan buah kuldi, Siti Hawa dikejutkan oleh kata-kata malaikat Ajajil lagi. "Wahai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Wahai makhluk yang berwujud paling cantik rupawan. Kini engkau sudah abadi dikarenakan memakan buah kuldi. Namun apakah engkau akan hidup abadi sendiri? Tidakkah engkau menginginkan pasanganmu Adam yang juga sempurna dan tampan rupawan itu tetap menjadi pasanganmu selama-lamanya? Sudah tentu, kalau begitu beri Adam buah tersebut agar dia juga menjadi abadi sama sepertimu." Dengan akal yang diberikan oleh malaikat Ajajil, kemudian Siti Hawa pun merayu Adam agar Adam mau memakan buah kuldi. Kenapa harus merayu? Dikarenakan Adam tidak mau memakan buah kuldi sebab dia tahu bahwa pohon itu untuk sementara dilarang untuk didekati oleh Adam, oleh Tuhan atau oleh Maha Suci. Namun dengan rayuannya, akhirnya Adam pun terpedaya,
ikut memakan buah kuldi. Dan ketika Adam memakan buah kuldi, maka pada saat itulah terbuka rahasia-rahasia kemaluan seorang manusia hidup. Sebelumnya, ketika itu Adam, kakek moyang kita yang tampan rupawan, Siti Hawa, nenek moyang kita yang cantik jelita ini telanjang bulat. Dua-duanya telanjang bulat, tidak punya malu. Setelah Adam memakan buah kuldi, Adam berubah menjadi manusia biasa. Dan akibat dari memakan buah kuldi ini tadi, kemudian Tuhan menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Lah, turunnya Adam Hawa ke dunia inilah yang dimaksud sebagai turunnya wahyu pertama atau wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah wujud Adam itu tadi. Kakek moyang itu tadi, kakek moyang kita itu tadi. Nah, ketika Adam diturunkan ke dunia, maka sejak itulah tersebut sebagai wahyu pertama atau wahyu tertua yang turun ke dunia. Karena wahyu yang berwujud Adam ini diturunkan ke dunia. Sejak itulah tugas Adam dimulai. Padahal belum waktunya. Nah, sejak kata-kata diturunkan ini tadi, sejak itu Adam mulai bertugas. Bertugas apa? Mengelola alam semesta, menjaga alam semesta ini. Namun tanpa pemberitahuan Tuhan, tanpa dibimbing Tuhan. Jadi bingung caranya menjaga alam semesta itu seperti apa, caranya merawat, caranya mengelola itu seperti apa. Bingung, tidak punya akal, tidak punya pemikiran dan lain sebagainya. Sehingganya di dalam prosesnya Adam dan Hawa merasa kesulitan, merasa tidak mampu. Kemudian keduanya bertobat dan berserah diri kepada Tuhan atau alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Setelah Adam dan Hawa bertobat, menyerahkan dirinya kepada Maha Suci. Bersamaan itu Maha Suci menurunkan wahyu kedua. Tujuannya wahyu kedua ini agar supaya Adam dan Hawa mampu mengenali wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah gambaran kenyataan wujudnya Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Di dalam prosesnya gagal. Kemudian Tuhan menurunkan wahyu lagi. Tetap Adam dan Hawa gagal mengenali wahyu pancagaib. Terlebih lagi setelah kejadian pertama kali manusia mati. Jadi ketika itu Adam mencoba menggunakan kecerdasannya. Dengan tujuan agar supaya seluruh wujud manusia hidup itu, kalau laki-laki tampan, kalau wanita cantik. Tidak ada yang cacat. Nah, dengan rencana ini, kemudian Adam dan Hawa memasangkan anak perempuannya yang jelek dengan anak lelakinya yang tampan. Anak lelakinya yang jelek dipasangkan dengan anak perempuannya yang cantik. Harapannya nanti anaknya menjadi cantik jika perempuan, menjadi tampan jika lelaki. Dengan begitu, seluruh wujud manusia hidup, kalau laki-laki tampan semua, kalau wanita cantik semua. Itu rencananya Adam dan Hawa. Namun,
berujung kematian. Keempat anak-anaknya ini saling bertengkar, kemudian saling berkelahi, yang ujung-ujungnya saling bunuh. Dan itu pertama kali manusia mengalami mati. Setelah menyaksikan manusia itu bisa mati, Adam dan Hawa panik. Panik, takut, panik. Dengan kepanikannya ini, dengan ketakutannya ini, kemudian Adam dan Hawa merasa tidak mampu mengelola, menjaga, dan merawat alam semesta. Kemudian wahyu pancagaib diserahkan kembali kepada Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau alam semesta atau Tuhan. Setelah wahyu pancagaib diserahkan kepada Maha Suci Sang Empunya, matilah Adam, yang kemudian dilakukan sama oleh Siti Hawa, dan akhirnya wahyu pancagaib diambil lagi kepada oleh Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kitab Kejadian ayat 4 menyatakan, sebelum Adam dan Hawa meninggal, dikarenakan Adam dan Hawa mengalami kesulitan untuk bisa mengenali dirinya, untuk bisa mengenali wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah gambaran kenyataan wujud alam semesta atau Tuhan atau Kanjeng Rama Sejati Heru Cokrosemono atau Maha Suci. Kemudian Tuhan menitiskan hidupnya sendiri. Kejadiannya, langkah awal Maha Suci Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam. Yang kemudian Maha Suci Tuhan juga menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Siti Hawa. Kemudian Maha Suci Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Siti Hawa. Kemudian dimanunggalkan. Dan setelah manunggal lahirlah sebutan anak cucu Adam hingga sampai kepada kita. Prosesnya rumit. Kedua cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa setelah dimanunggalkan kemudian berwujud segumpal daging. Yang seiring berjalannya waktu, segumpal daging ini secara perlahan, secara berangsur-angsur berubah menjadi wujud janin. Yang kemudian dibekali 4 ilmu kesaktian Tuhan itu sendiri. Namun tidak diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Melainkan langsung dari dirinya sendiri. Atau dari alam semesta, atau dari Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, atau dari Maha Suci, atau dari Tuhan.
setelah dibekali secara langsung 4 ilmu kesaktiannya, kemudian alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci atau Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Aku ambil sebagian ruhku. Setelah Tuhan mengambil sebagian ruhnya, kemudian antara Tuhan dengan ruhnya sendiri ini mengadakan sebuah perjanjian. Maksudnya agar supaya apa yang dialami oleh Adam, apa yang dialami oleh Hawa tidak terulang. Setelah mengadakan perjanjian, kemudian seluruh perjanjiannya itu tadi ditulis di dalam kitab yang secara umum kitab ini disebut sebagai kitab Lauhul Mahfudz. Kitab Lauhul Mahfudz itu bentuknya, wujudnya seperti apa Pak Web? Kitab Lauhul Mahfudz tak lain dan tak bukan adalah manunggaling kawula Gusti atau kunci atau kumpul nunggal suci. Artinya 4 anasir ini kumpul jadi satu dengan hidup, dengan ruh Tuhan. Itulah wujud kitab suci Lauhul Mahfudz atau kitab hidup atau kitab langgeng atau kitab abadi. Semuanya ketika sedulur papat kalimo pancer kita manunggal jadi satu kesatuan, semua perjanjian itu tertulis jelas di situ. Dan yang bisa membaca ya kemanunggalan mereka berlima itu sendiri. Makhluk lain tidak bisa. Setelah seluruh perjanjian dikitabkan, ditulis, kemudian sebagian ruh Tuhan itu tadi diperintah untuk memasuki jabang bayi yang asal usulnya dari cinta kasih sayang tadi. Yang bahannya dari cinta kasih sayang tadi. Setelah ruh Tuhan yang sudah selesai mengadakan perjanjian tadi masuk ke dalam segumpal daging, kemudian segumpal daging itu menjadi hidup. Lah, di segumpal daging itulah hidup atau ruh Tuhan bersemayam. Apakah segumpal daging itu tak lain dan tak bukan adalah jantung. Jadi bahan tubuh kita yang pertama kali adalah jantung. Yang pertama kali ada adalah jantung. Kemudian seiring berjalannya proses, jantung ini menjadi terbungkus dan terlengkapi oleh organ-organ lainnya. Hingga sempurna menjadi wujud jabang bayi. Di dalamnya ada sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti atau wahyu panca gaib. Namun di dalam prosesnya tidak seperti yang disuratkan, dikarenakan sebelum apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh alam semesta, apa yang difirmankan oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, maksudnya apa yang dikatakan ini terwujud, yang lahir terlebih dulu adalah manusia-manusia yang lupa diri, yaitu keempat anak Adam dan Hawa yang saling bunuh tadi. Salah satunya adalah yang dikehendaki oleh Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang kemudian melahirkan manusia yang akhirnya disebut sebagai Sis atau Nabi Sis. Setelah manusia pilihan ini lahir, kemudian wahyu panca gaib diturunkan ke dunia lagi, yaitu dimasukkan ke wujudnya Sis yang menjadi buyutnya Adam dan Hawa. Nah, ketika itu
wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti yang menjadi sang penggerak-penggeriknya manusia hidup ini diturunkan ke dunia disebut sebagai wahyu Eko Buwono. Belum wahyu pancagaib, masih wahyu Eko Buwono. Lah, bermula dari manusia pilihan yang dipilih oleh alam semesta itu sendiri, manusia menjadi terpecah dua golongan. Golongan pertama disebut sebagai golongan Barata. Arti maksudnya golongan manusia-manusia yang menyukai kebajikan dan melakukan kebajikan. Atau golongan manusia-manusia yang menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang alam semesta dan melakukan cinta kasih sayang alam semesta. Sedangkan golongan kedua disebut sebagai golongan Denawa atau golongan manusia-manusia yang tidak menyukai kebajikan. Dan di dalam perjalanannya ternyata tidak semua manusia hidup bisa mengenal wahyu pancagaib. Tidak semua manusia hidup bisa mengenal sedulur papat kalimo pancer atau penggerak dirinya. Yang berarti maksud pula tidak semua manusia hidup bisa mengenal Tuhan atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Waktu demi waktu terlampaui. Dan kitab Kejadian ayat kelima menyatakan pada waktu itu Maha Suci atau Tuhan atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono tak henti-hentinya menurunkan wahyu. Tidak henti-hentinya. Agar supaya pengenalan tentang wahyu pancagaib ini semakin mudah, dan semakin mudah. Namun dikarenakan manusia hidup terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Barata dan golongan Denawa, tetap manusia-manusia hidup semuanya tidak mengalami kemulusan. Dikarenakan tidak sedikit yang mengalami kesulitan-kesulitan, khususnya bangsa Denawa. Bangsa manusia dari golongan Denawa. Hingga pada akhirnya Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono mempertegas wahyu pancagaib di zaman atau peradaban Ramayana. Zaman kerajaan. Pertama kali ada kerajaan. Sebelum itu belum ada kerajaan, belum ada pemimpin. Pada zaman kerajaan-kerajaan. Nah, ketika alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono atau Tuhan mempertegas wahyu pancagaib, ketika itu wahyu Eko Buwono berubah sebutan menjadi wahyu Mahkota Rama. Ketika wahyu pancagaib tersebut sebagai wahyu Mahkota Rama, lah di era ini, di zaman inilah ada banyak
bangsa manusia yang berhasil mengenal wahyu pancagaib. Dan pada waktu itulah peradaban manusia mengalami kemakmuran atau kejayaan yang sangat luar biasa. Dikarenakan berhasil, pemimpinnya itu berhasil mengenal wahyu pancagaib atau mengenal dirinya atau mengenal alam semesta atau mengenal Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Namun dikarenakan alam semesta atau maha suci Tuhan atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono adalah maha pemurah, maha cinta, maha kasih, maha sayang, maha memberi, dan maha super maha. Tidak henti-hentinya dia menurunkan wahyu-wahyu. Hingga dikatakan wahyu terakhir diturunkan berwujud sebagai Muhammad. Itu wahyu terakhir, katanya seperti itu. Bahkan ditegaskan setelah wahyu berwujud Muhammad ini tadi, maksudnya itu Nur Muhammad loh ya, bukan Muhammad manusia. Nanti sayang. Kadangan dulu tadi sudah benar-benar tidur di sana. Tadi kan udah tidur di sana, kenapa bangun? Kayak gitu ya. Jadi ini Ahmad nih, Ahmad. Nanti kadangan dulu sayang, kadangan dulu. Ayo. Enggak lo kadangan dulu. Kadangan dulu. Nanti kadangan. Kalau saya bicara dalam itu gitu dia. Tidur aja bangun langsung ngerecoki. Ketika manusia mengeklaim bahwa Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi setelah wahyu berwujud nur ilmu Muhammad ini diturunkan, maka kesulitan untuk mengenal diri, kesulitan untuk mengenal wahyu pancagaib pun menjadi sulit. Dikarenakan banyaknya bermunculan visi dan misi yang ada intrik atau politik di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semakin kacau kehidupan di dunia dikarenakan semakin banyak manusia hidup yang tidak mengenal diri alias tidak mengenal wahyu pancagaib. Dan kitab Kejadian ayat 5 menyatakan, ketika itu di tanah Jawa ada sebuah kerajaan besar yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Majapahit. Namun kemakmurannya terusik oleh kedatangan penjajah dari luar Jawa. Ketika itu permaisuri Sang Prabu Brawijaya keempat dikuasai oleh Sang Selir, sehingga kedudukan Sang Permaisuri terancam. Hingga pada akhirnya terciptalah sebuah rencana bahwa Sang Permaisuri Raja beserta putra mahkotanya akan diasingkan ke luar Jawa. Dan rupanya sang putra mahkota inilah calon pembuka gaib tentang wahyu pancagaib.
putra mahkota yang bernama lahir sebagai Raden Mas Muhammad Timur, sebelum kejadian diasingkan keluar Jawa, bersamaan pada waktu itu ada abdi dalem kerajaan paripurna atau pensiun bernama Kiai Kasandi Kromo. Kiai Kasandi Kromo, abdi dalem yang sangat luar biasa, ini pensiun mendapat hadiah selir raja yang sudah memiliki satu anak dan seusia dengan putra mahkota. Sebelum kejadian, kemudian sang permaisuri menukarkan putra mahkotanya dengan putra dari selir yang dihadiahkan kepada abdi dalem yang pensiun ini tadi. Dengan sebuah rahasia bahwa sang putra mahkota inilah nanti yang akan membuka gaibnya Jawa. Sebab karena itu harus dipertahankan. Maka atas kerjasama yang sangat indah ini tidak ada satupun yang mengetahui. Kemudian terjadilah sang permaisuri diasingkan keluar Jawa bersama putra mahkotanya. Padahal itu bukan putra mahkotanya melainkan putra selir. Sedangkan putra mahkotanya berada di tangan selir yang dihadiahkan kepada abdi dalem Kiai Kasandi Kromo. Dikarenakan dia adalah wahyu panca gaib yang diturunkan oleh Maha Suci Tuhan atau alam semesta atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Sokrosemono, sudah pasti sepanjang sejarah kehidupnya mengalami hal-hal yang luar biasa, di luar nalar dan tidak masuk akal. Singkat punya cerita, Raden Mas Muhammad Timur ini diubah namanya menjadi M. Semono Sastro Hadijoyo. M inilah rahasia nama lahirnya, yaitu Muhammad Timur. Dengan nama barunya sebagai M. Semono Sastro Hadijoyo, menjelang kedewasaannya dia menyukai spiritual tingkat tinggi hingga sampai pada akhirnya melakukan pertapaan ngebleng selama 3 tahun lamanya. Di dalam gua Singabarong yang terdapat di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Setelah berhasil menyelesaikan pertapaan 3 tahun lamanya. Pemicunya konon. Pemicunya. Ketika itu M. Semono Sastro Hadijoyo ini berhenti sekolah dikarenakan malu diperolok oleh teman-temannya karena mengalami keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Sehingganya di masa remaja dia anteng di rumah karena tidak pernah sekolah, tidak pernah main. Main tidak, sekolah juga tidak, main diperolok oleh teman sebayanya, sekolah juga sama. Akhirnya anteng di rumah. Menjelang remaja, ketika itu ibu angkatnya menyuruh M. Semono Sastro Hadijoyo mengambilkan minyak wangi di kamar. Dan ketika M. Semono Sastro Hadijoyo membuka kelambu masuk ke dalam kamar, dia terkejut bahwa di dalam kamarnya itu ada seorang gadis yang sedang tidur dengan pakaian tersingkap. Melihat wanita yang sedang tidur, pakaiannya tersingkap, M. Semono Sastro Hadijoyo yang sedang remaja, yang sudah remaja ini, kelaminnya tegang, kalau bahasa kasarnya, ngaceng. Dan ketika kelaminnya tegang, bergetar seluruh tubuhnya.
takut dia di situ. Siapa yang melakukan ini? Ini apa? Ini ada apa? Dan hal ini dipertanyakan kepada ayah angkatnya, yaitu Kiai Kasandikromo. Kiai Kasandikromo tidak bisa menjawab karena pertanyaannya tidak masuk akal. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya seperti ini. Bapak, yang menjadikan, yang membuat tubuh saya bergetar itu siapa? Yang membuat kontol saya ngaceng itu siapa? Nah, Pak Kasandikromo tidak bisa menjawab. Kemudian disuruhnya bertapa kalau ingin mengetahui jawaban tersebut. Kalau kamu ingin tahu siapa yang membuat tubuhmu bergetar, kalau kamu ingin tahu siapa yang membuat kelaminmu tegang, maka kamu harus bertapa selama 3 tahun lamanya. Itu pemicunya. Setelah selesai menjalankan pertapaan 3 tahun lamanya, kemudian M. Semono Sastro Hadijoyo ini mendapatkan sekuntum bunga Wijaya Kusuma. Dengan membawa kembang Wijaya Kusuma, M. Semono Sastro Hadijoyo pulang dari Pulau Nusa Kambangan menuju ke rumah ayah angkatnya, yaitu Kiai Kasandikromo di Gunung Damar, Purworejo. Pulau Nusa Kambangan dengan Cilacap itu terpisah, terhalang selat. Jadi dari Cilacap untuk bisa sampai ke Pulau Nusa Kambangan itu harus menggunakan perahu atau jongson atau sepit. Karena ada selat di situ, ada laut. Namun setelah selesai bertapa 3 tahun lamanya, M. Semono Sastro Hadijoyo dengan membawa sekuntum kembang Wijaya Kusuma mampu berjalan di atas air hingga sampai di Gunung Damar, Purworejo, tempat tinggal orang tua angkatnya, yaitu Kiai Kasandikromo. Ketika M. Semono Sastro Hadijoyo melintasi lautan, sedikit demi sedikit pakaiannya hancur tertiup angin laut. Jadi ambrol, kalau bahasa Jawanya itu pakaiannya ambrol. Kena angin, tertiup angin itu mereteli dewe-dewe. Hancur hingga telanjang bulat. Tapi M. Semono Sastro Hadijoyo tidak sadar, tidak tahu itu. Tidak tahu. Setelah sampai di daratan, dia baru tersadar ketika bagian tubuhnya menyentuh pepohonan. Dan itu terasa. Karena apa? Karena sudah tidak terlapisi kain. Mengetahui dirinya telah telanjang, kemudian perjalanannya sambil bersembunyi-sembunyi. Kalau malam dia berjalan, kalau siang dia istirahat. Sembunyi. Hingga berhasil sampai di Purworejo. Entah bagaimana ceritanya itu. Tiba-tiba M. Semono Sastro Hadijoyo ini menjadi angkatan laut. Kalau menurut sejarah yang beredar, pada waktu itu dikarenakan negara sedang genting, jadi dibutuhkan perwira, dibutuhkan pejuang. Siapa yang sakti, siapa yang berani bisa menjadi perwira atau pejuang perang. Mungkin dikarenakan M. Semono Sastro Hadijoyo dianggap adalah orang sakti, maka dijadikanlah dia sebagai opsir angkatan laut. Dan selama bertugas, dia selalu merenungi bunga Wijaya Kusuma yang diperolehnya ketika bertapa selama 3 tahun
di Nusa Kambangan, Cilacap. Satu persatu lembaran bunga wijaya kusuma berhasil terurai menjadi bacaan kunci, bacaan paweling, asmo, mijil, dan singkir. Bahwasanya sekuntum kembang wijaya kusuma ini adalah wahyu panca gaib. Bersamaan dengan itu yang pada akhirnya tersebutlah yang awalnya sebagai Wahyu Eko Buwono kemudian berubah menjadi Wahyu Mahkota Rama dan berubah lagi menjadi Wahyu Panca Gaib di dalam kekuasaan Raga M. Semono Sastro Hadijoyo. Dan Wahyu Panca Gaib inilah yang selama ini sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama. Sesungguhnya penyampaian ini sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling sebelumnya. Dan ini merupakan rangkumannya dari apa yang sudah saya informasikan sebelumnya di banyak video saya. Kesimpulannya, titik-titik poin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, kita adalah manusia generasi ketiga yang tubuh kita berbahan dasar dari cinta kasih sayang. Jiwa kita berbahan dasar dari 4 ilmu Tuhan dan hidup kita berbahan dasar ruhnya Tuhan. Tidak sama seperti generasi pertama, yaitu kakek moyang kita Adam. Juga tidak sama seperti generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Siti Hawa. Poin pertama, bahwa tubuh kita berbahan cinta kasih sayang. Poin pertama, bahan tubuh kita adalah berbahan cinta kasih sayang. Bukan dari tanah, bukan dari tulang. Tubuh kita berbahan dari cinta kasih sayang. Asalnya dari cinta kasih sayang Tuhan. Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada Siti Hawa. Artinya asal usul raga kita adalah dari cinta kasih sayang Tuhan. Lah, dengan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa inilah tubuh kita dicipta. Kesimpulannya, tubuh kita berbahan dari cinta kasih sayang dan berasal dari cinta kasih sayang Tuhan. Sedangkan jiwa atau sukma kita berbahan dasar dari 4 ilmu Tuhan. Dan asal usulnya jiwa atau sukma kita adalah esensi kesaktian Tuhan. Sedangkan hidup kita berbahan dasar Tuhan itu sendiri. Sedangkan asal usul hidup kita adalah dari ruhnya Tuhan. Itu kesimpulan pertama. Dan kesimpulan pertama inilah yang dimaksud sebagai jati diri sesungguhnya manusia hidup yang tidak boleh lupa sama sekali. Jika sampai lupa, maka manusia hidup itu tidak mengenal dirinya. Dikarenakan manusia hidup itu tidak mengenal dirinya, maka dia tidak tahu diri atau lupa diri. Nah, kalau sudah lupa diri, tidak tahu diri, maka manusia hidup itu tidak akan pernah bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya,
menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya. Yang tak lain dan tak bukan, manusia hidup berarti tidak akan pernah bisa membawa wahyu panca gaib kemanapun. Tidak bisa menempatkan wahyu panca gaib dimanapun. Tidak bisa menyesuaikan wahyu panca gaib dalam sikon apapun. Dan tidak bisa menjaga wahyu panca gaib dalam keadaan apapun. Kalau manusia hidup itu sampai lupa diri. Artinya tidak tahu atau sudah tahu tapi tidak ingat. Tubuhnya berbahan dari apa, berasal dari apa. Jiwanya berbahan dari apa dan berasal dari mana. Dan hidupnya berbahan dari apa dan berasal dari mana. Itulah wahyu panca gaib yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Sedulur papat atau kawula itu adalah 4 anasir. Sedangkan pancer atau Gusti itu adalah hidup. Sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca gaib. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi dan hidup. Kalau dalam wahyu panca gaibnya tersebut sebagai kunci, paweling, mijil, singkir, dan asmo. Poin yang kedua dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya di dalam diri setiap manusia hidup, penyebutan manusia hidup berarti manusia yang kenal diri, manusia yang tahu diri. Kalau manusia yang belum mengenal diri, tidak tahu diri, itu tidak bisa disebut sebagai manusia hidup, melainkan mayat hidup. Poin yang kedua, bahwasanya di dalam diri setiap manusia hidup itu ada 3 singgasana maha suci hidup, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Juga disebut-sebut sebagai Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad atau Sir, Dat, Sifat yang sering saya bahasakan sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu adalah 3 potensi maha dasar Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia hidup. Poin yang ketiga, bahwasannya sesungguhnya setiap manusia hidup itu adalah gambaran kenyataan wujudnya Tuhan atau Maha Suci hidup atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Artinya jika Tuhan atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono atau alam semesta ini sakti, berarti manusia hidup juga sakti. Kalau kaya berarti manusia hidup juga kaya. Kalau kuasa berarti manusia hidup juga kuasa. Kalau langgeng abadi berarti manusia hidup juga langgeng abadi. Dikarenakan manusia hidup adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. 3 poin ini jangan lupa, dikarenakan 3 poin ini itulah tugas bagi manusia hidup yang tak lain dan tak bukan. Kesimpulannya manusia hidup adalah wahyu panca gaib. Dan jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Karena apa? Karena wahyu panca gaib diri kita ini, wahyu panca gaib ini, gambaran kenyataan Tuhan ini memiliki sikap dan sifat asli bawaan
dari alam semesta, dari Maha Suci, atau dari Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Perhatikan wahyu panca gaib. Kunci paweling asma mijil singkir. Sedulur papat kalimo pancer mutmainah aluama hidup amarah supiyah. Lah, kunci paweling asma mijil singkir atau mutmainah aluama hidup amarah supiyah masing-masing ini memiliki sikap. Sikapnya kunci atau mutmainah adalah manembahing kawula Gusti. Sikapnya aluamah atau paweling adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sikapnya asma atau pancer adalah leburing kawula Gusti. Sedangkan sikapnya amarah atau mijil adalah sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan sikapnya singkir atau supia adalah leburing kawula Gusti. Sedangkan sifatnya masing-masing ini juga memiliki sifat bawaan asli dari alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci Tuhan. Yaitu sifatnya kunci atau mutmainah adalah pasrah kepada Tuhan. Sedangkan sifatnya aluamah atau paweling adalah menerima keputusan Tuhan. Sedangkan sifatnya asma atau hidup adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Sedangkan sifatnya amarah atau mijil adalah merasakan kenyataan Tuhan. Dan sifatnya singkir atau supiyah adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Maha Suci hidup. Jadi betapapun kita tidak pernah lupa bahan dan asal usul diri, betapapun kita tidak lupa kalau di dalam diri kita ada 3 singgasana Tuhan, betapapun kita berupaya berjuang keras, berjuang, berkorban, mengabdi untuk meraih keabadian atau kelanggengan, tidak akan pernah bisa jika wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti ini dilakukan tidak dengan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri yang sering saya sebut-sebut sebagai wahyu pancalaku atau iman. Dan sifat sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, inilah yang bisa menyatakan atau membuktikan atau meriyilkan yang disebut Tuhan atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Artinya manusia hidup tidak akan mengalami masalah apapun, tidak akan mengalami kekurangan apapun, tidak akan mengalami penderitaan apapun, dan tidak akan mengalami kerusakan atau kehancuran atau kematian bagaimanapun. Dikarenakan antara manusia hidup dengan alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono nggak ada bedanya. Sebab alam semesta
atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu isinya, sedangkan manusia hidup itu wadahnya. Namun jika tidak, lah itulah masalah. Karena apa? Karena bukan manusia hidup, bukan gambaran kenyataan Tuhan, melainkan mayat hidup. Ketika alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono sebagai isi dan manusia hidup sebagai wadahnya, lah inilah yang disebut sebagai manunggal jati atau kunci atau kumpul nunggal suci yang bisa merawat alam semesta seisinya, yang bisa menjaga alam semesta seisinya, yang bisa mengelola alam semesta seisinya, dan bisa menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Jika tidak, maka dia adalah sama dengan makhluk-makhluk lainnya yang tidak mendapat gelar sempurna, yang tidak mendapat gelar manusia hidup. Dan ini bukan agama, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, bukan adat tradisi, bukan suku, bukan bangsa, bukan organisasi, bukan perguruan, bukan ilmu, bukan kebatinan, bukan kesaktian, bukan politik, bukan apapun itu, melainkan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yaitu sang penggerak dan sang penggerik tubuh kita. Jadi kalau ada kebencian di dalam diri kita, itu sesungguhnya bukan sifat kita, bukan sikapnya kita. Kalau ada dendam di dalam diri kita, itu bukan sifatnya kita, bukan sikapnya kita. Kalau ada sirik, iri, dengki, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, itu bukan sifat dan sikapnya kita. Kalau ada kejahatan di dalam diri kita, itu bukan sifat dan sikap kita. Jadi jangan mau digerakkan untuk itu, karena itu bukan sikap dan sifatnya kita. Dan lagi, untuk menjadi diri, untuk menjadi wahyu pancagaib, untuk menjadi gambaran kenyataan Tuhan atau Maha Suci, atau alam semesta, atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, ndak pakai uang, ndak pakai puasa atau tirakat, ndak pakai ube rampe atau sesaji-sesaji. Ndak apalagi bertapa di gua, di hutan, di gunung, tidak. Cukup menjaga kebersihan otak atau pikiran yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur. Menjaga kebersihan hati atau batin yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muharram, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dengan ingat diri.
Dan siapapun yang selalu ingat diri, siapapun yang selalu sadar diri, ketika berhadapan dengan alam semesta, ketika berhadapan dengan Maha Suci, ketika berhadapan dengan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono atau Tuhan, bersedia diam. Dan ketika berhadapan dengan isinya alam semesta, bersedia menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri. Jadi ndak instruksi, ndak protes, ndak menolak, ndak menilai, apalagi menghakimi, ndak membedakan, dan lain-lain. Apapun itu bentuk wujud alam semesta, isinya alam semesta, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang alam semesta itu sendiri. Dengan seperti itu, berarti kita dalam keadaan manunggal jati atau kunci atau kumpul nunggal suci. Maksudnya diri kita itu menyatu dengan alam semesta seisinya. Untuk panjenengan yang sedang gembleng, paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang panjenengan sudah sama-sama mengerti tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib kan? Bahwasanya wahyu pancagaib adalah diri panjenengan sendiri. Dan panjenengan tidak bisa berada di dunia ini jika tidak ada wahyu pancagaib di dalam diri panjenengan. Sekarang pertanyaan saya, andai kata suatu ketika di rumah istri panjenengan berkata, "Mas, kalau kamu mencintaiku, kalau kamu benar-benar mencintaiku, mengasihiku, menyayangiku, buktikan, tinggalkan wahyu pancagaib. Kalau kamu tidak mau meninggalkan wahyu pancagaib, ceraikan aku." Ayo, apa yang panjenengan lakukan? Bodoh kalau sampai meninggalkan wahyu pancagaib, memilih tidak cerai. Karena apa? Karena jika sampai memilih tidak cerai dan memilih meninggalkan wahyu pancagaib, berarti sejak itu setiap detik dia itu dikejar-kejar malaikat maut yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawanya. Yang untuk yang masih bujang, "Mas, kalau memang sampean cinta padaku, mau menjadi pendampingku, aku minta syarat dan mohon dibuktikan. Tinggalkan wahyu pancagaib. Kalau enggak usah jadian deh." Ayo, bagaimana untuk yang masih bujang? Kalau sampai memilih meninggalkan wahyu pancagaib demi cinta, dan yang dicinta seperti itu, goblok. Dan doa saya, semoga sebelum kawin malaikat maut sudah mencabut nyawa. Lah wong goblok. Nah, kan dia sudah meninggalkan kan? Artinya kata-kata meninggalkan wahyu pancagaib berarti kan siap. Nah?
siap dilamar malaikat maut kan? Meninggalkan wahyu pancagaib hanya karena alasan duniawi berarti sama halnya siap dilamar malaikat maut alias malaikat pencabut nyawa. Nah, kalau sudah dilamar malaikat maut, nyawanya dicabut, aduh istri yang cantik jadi milik orang lain, pacar yang bohai juga jadi milik orang lain. Apapun yang kau miliki jadi rebutan orang lain. Nah, itu gobloknya di situ. Selama ini kan banyak manusia-manusia yang berpikir kerdil seperti itu kan. Tidak nyadar bahwa dunia ini adalah surga, artinya ada ribuan bidadari, ribuan bidadara. Tidak nyadar kalau dunia ini tidak selebar daun kelor. Saking kerdilnya. Jadi saya kalau denger gitu ya, denger ada perempuannya tinggalkan wahyu pancagaib kalau memang kamu mencintaiku. Waduh, goblok banget kamu, ya. Padahal dengan melakukan, dengan mengkaji wahyu pancagaib, dengan mempraktekkan wahyu pancagaib, istri tidak akan pernah diselingkuhkan. Suami juga sama, ya. Karena apa? Suaminya pasti jujur, bloko suto, setia tuhu, mau laki-laki mau perempuan. Dengan wahyu pancagaib. Karena apa? Karena jika tidak, dia akan diadili oleh wahyu pancagaib itu sendiri. Jadi kalau ada istri yang suaminya ke pancagaib tidak setuju, berarti istri goblok itu. Berarti mau diajak main-main kan, mau dibohongi sama suaminya. Berarti istri goblok. Begitu juga suami. Kalau ada istrinya mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib kok diajak bertengkar, diajak bercerai, disuruh meninggalkan wahyu pancagaib, berarti suaminya juga goblok. Ada alasan tinggalin istri. Karena apa? Karena lelaki maupun perempuan sesungguhnya itu sama saja. Jadi jangan dikira tidak ada wanita selingkuh, cari pasangan di luar, cari hiburan. Jangan dikira sama saja. Mau laki-laki mau perempuan itu sama saja. Panjenengan tidak tahu karena memang tidak tahu. Lagi pula masa iya selingkuh harus ngomong-ngomong sama suami? Memangnya panjenengan ketika selingkuh ngomong sama istri? Kan tidak. Sama, perempuan juga sama. Ketika dia tidak mendapatkan kehangatan di rumah, dia mencari di luar. Ketika dia tidak mendapatkan kepuasan di rumah, dia mencari keluar. Sama saja. Sama seperti kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu. Dan yang paling disorot selalu kaum laki-laki. Ya kan? Wah, yang laki-laki selingkuh. Padahal perempuan juga sama. Cuma perempuan kan tidak pernah disorot. Sama publik. Sama saja itu. Makanya kalau ada suaminya mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib, istrinya itu tidak setuju, menolak dan menyuruh meninggalkan, berarti satu, dia goblok, kedua, dia ingin tidak diketahui selingkuh. Karena lambat laun perselingkuhannya akan terungkap kalau suaminya di wahyu pancagaib. Begitu juga sebaliknya. Sama, laki-laki perempuan itu sama saja. Hanya saja laki-laki, kaum lelaki yang selalu disorot. Gak bisa bersembunyi. Nah terus lagi, jangan dikira perempuan itu sama.
suaminya hanya satu, jangan dikira. Tidak sedikit perempuan yang bersuami 2, 3, sampai 4. Enggak sedikit. Di sini punya suami, di sana punya suami. Sama saja intinya. Sama saja. Hanya saja yang disorot kan laki-laki. Si A suaminya, istrinya ada di sana. Istrinya ada di sana. Hari ini apel ke istri itu. Hari ini apel ke istri ini. Yang disorot kan laki-laki. Padahal perempuan pun sama. Hanya saja kalau kaum perempuan kan nggak disorot. Gara-gara emansipasi wanita. Itu gara-gara emansipasi wanita. Bullshit. Inti klimaknya pengkajian kita dan praktek kita di dalam mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Roh Kudus atau Maha Suci atau alam semesta atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Itu inti daripada klimaknya wahyu panca gaib. Praktekkan dengan cara apapun. Kalau panjenengan mampu, cara dan teknik paling sederhana, paling mudah dan semua orang bisa melakukan dari saya adalah diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya di luar patrap samadi. Dua hal inilah hubungan kita yang sesungguhnya. Diam ketika bersamadi, kita akan mengalami keberhasilan berhubungan dengan alam semesta atau Maha Suci atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Bersedia menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, kita akan mengalami kesuksesan berkomunikasi bahkan manunggal dengan isinya alam semesta yang tak lain dan tak bukan adalah alam semesta itu sendiri, Maha Suci itu sendiri, Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu sendiri, atau Tuhan itu sendiri. Itu termudah dan semua manusia hidup bisa melakukan. Selain itu nggak mudah. Oke, klik. Tercerahkan kita semua dan terima kasih kadangan kita malam ini cukup. Nggih.